Oke, kali ini kita akan mulai dari kita akan lanjutin yang skirt manipulation. Jadi kita akan membuat skirt with knife pleats. Di sini kalian akan membuat pleats kayak gini, knife pleats ya. Kalau kalian lihat tuh ini disebut juga, kalau kalian lihat suka di Shopee atau di Tokopedia, yang disebut dengan rock pleat ya, rock pleat gitu. Nah, ini hasil jadinya seperti ini yang ada di gambar. Nah, seperti ini. Kemudian juga ini nantinya kita akan bikin dulu. Oke, misalkan tinggi knife blade kalian berapa ya, ini menjadi tingginya. Oke, di sini kita buat aja, di sini jiplak depan belakang ya. Di sini kita akan buat tingginya 10 ya, jadi tinggi ini 10 ya. Kemudian kita masing-masing akan bagi ini menjadi 6 bagian, atau tentukan besar plate yang kalian mau ya. Di sini saya mau bikin di sini saya mau bikin besar plate-nya tuh 1 cm. Oh, sorry, 1 cm kalau di size real, tapi kalau di skala itu 2 cm ya. Jadi 2 cm. Kalau nggak gini aja ya. Ini kan 19,5. Sorry. Kita akan bagi rata aja. Ini kan 19,5 total. Ya, kita akan bagi menjadi 10 bagian. Jadi satunya 1,95, oke, gitu ya, 1,95, 1,95. Jadi masing-masing ini dibagi 10. Gitu, oke. Kalau sudah dari sini, ini ditegak lurusin aja ke bawah. Jadi apa yang kalian buat di sini nantinya ini yang akan menjadi besar plate kalian. Nah, kalau semisal di sini besar plate-nya ini 1,95 ya, saya buletin aja. Ini kan bagi 10. Saya buletin jadi 2 cm, 2 cm ya. 2 cm di penggaris skala. Kalau udah begitu, nanti jarak yang kalian perlukan untuk membuat rok lipit ini ya. Karena kan untuk lipitan itu kalian butuh sesuatu di dalam lipitan itu kan. Nah, jaraknya itu sebesar dengan rok lipit ini. Jadi ini kalian pilih nomor dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau udah, ini semua digunting. Oke, nah sekarang kalau semisal nanti pada akhirnya kalian udah buka yang kayak gini ya, sampai 20 kayak gini. Nah, terus kenapa ini di setengah-setengahin? Karena pada akhirnya yang ini sama ini akan dijahit ketemu jadi satu. Nah, kalau ini setengah senti. Misalkan ini 1 cm, ini 1 cm. Ya, ini lihat. Ini kan jaraknya tuh 1 cm doang. 1 cm sama 1 cm jadinya 2 cm. Nah, ini kan semua jaraknya 2 cm semua nih. Oke, nah jadi ini yang akan kalian jiplak sebagai pattern piece. Gitu ya, tinggal ditambah kapu keliling karena di sini udah nggak ada on fold, karena ujung sama ujung ini akan dijahit jadi satu gitu ketemu ya, tidak ada on fold. Nah, ini kita buat aja ya green line nya di luar supaya nggak ganggu yang di dalam. Ini kalian tulis nama, size, ini adalah skirt with knife pleats. Nah, ini merupakan bagian front and back daripada si pleats-nya. Nah, ini terhitung 1 cm aja, 1 piece aja. Kenapa? Karena ini udah gabungan 2 piece ya. Karena kan ini baru setengah depan dan setengah belakang digabung ya. Terus ada lagi satunya kan nanti jadi 2 piece secara terpisah, tidak ada on fold. Nah, kalau sudah oke. Ini kan udah nih, misalkan ini bukan angka, tapi kan karena kebetulan ini jaraknya sama lipitan. Nah, saya akan berikan contoh maksudnya apa sih knife plate itu. Jadi anggap 3 ini nggak ada, tapi 3-nya merupakan lipitan. Kan yang di sini ada lipitan kosong kan, nominalnya sama nih, sama rata semuanya. Ya, jadi anggap kayak gitu. Jadi dari sini kalian lipit sesuai ininya, lihat ketemunya di sini ya, bukan di 3 ya. Ini misalkan nomor 3 ya. Ini kan tadi 2 kosong, let's say yang ganjil anggaplah yang kosong. Berarti dari 2 haruslah ketemu 4, terus 6, 8, 10 gitu ya. Jadi 4 udah nih, oke. Jangan lipatnya jangan dari 3, lipatnya dari nomor 4 ini ya. Yang ganjil diumpetin, ingat. Nah, kayak gitu. Oke, yang 6. Oke, gitu ya. Jadi ada yang kelipat. Gitu terus ya. Jadi ini yang disebut knife plate dengan arah lipatan
kerut yang sama. Nah, sering lihat kan rok-rok yang naik pleat kayak gini. Ini bisa juga dibuat. Oke. Gitu ya. Ini untuk naik pleat, jangan lupa nanti ditempel satu-satu. Lalu skirtnya ditempel juga depan belakang. Pleats on CF. Nah, di sini ada beberapa tipe lagi. Nah, perhatikan. Nanti mungkin saya akan kasih tahu yang mana yang jadi analis untuk kalian untuk latihan ya, menggunakan analisa masing-masing. Nah, untuk skirt with inverted pleats on CF. Okay. Oh, saya akan contohkan yang ini. Ini jadi PR. Ya, tapi logikanya seperti ini. Pattern plan-nya seperti ini. Pattern piece-nya menjadi seperti ini. Oke. Okay. Pattern plan-nya yang dibuat di sini adalah dari ini kan skirt biasa ya. Lalu kalian jiplak. Terus kasih jarak 5 ya, kalian kasih jarak 5 cm ya. Kemudian kalau dibuka on fold di sini ya, ini akan menjadi on fold di sini kalian itu akan menjadi seperti pattern piece-nya. Nah, pattern piece-nya adalah yang ini gitu. Jadi pattern plan kalian buat dulu tanpa harus dijiplak. Lalu pattern piece-nya ditempel seperti ini ya. Nah, saya mau jelaskan dulu pattern piece-nya supaya kalian ngerti. Di sini jadi tugasnya 5 ya, panjangnya udah tahu nih. Ya, lipitannya itu lihat hasil akhirnya jadi kayak gini ya. Artinya ini di sini lihat dia ada titik-titik kecil di sini, ini merupakan jahitan dimana kalau kalian ketemuin di tengah. Oke. Oke, seperti ini. Lalu dari lalu dari sini ke sini dijahit, stop di sini, ini akan menjadi lipatan gitu ya. Nah, ini akan menjadi lipatan kayak rok SD gitu loh. Tuh, jadi terbuka kan. Nah, sedangkan di sininya dijahit. Lihat, di sini kan ada ada kampuh karena ada kain kan. Nah, perhatikan di sini makanya digunakan untuk medium or lightweight fabric gitu. Oke, jadi pattern plan-nya seperti ini, pattern piece-nya seperti ini dengan jarak yang ini 5 cm dikeluarin. Gitu. Ya, terus ada lagi yang with inverted pleats biasa. Nah, bedanya apa coba? Perhatikan, keluar sama-sama 5 nih ya. Nominalnya saya udah kasih tahu, keluar sama-sama 5. Perhatikan yang bedanya dengan yang ini apa? Oke. Ya, coba perhatikan apa yang beda. Lalu pattern piece-nya juga apa yang beda. Oke. Kemudian sekarang saya mau contohkan. Jadi gitu ya. Nah, sekarang saya bakal praktekkan yang skirt with inverted on princess seam kayak gini. Jiplak dulu. Nah, selesai dari sudah membuat yang udah ngerti yang inverted ini princess seam, kita bakal bikin kalian sudah bisa menganalisa yang lain-lainnya gitu. Oke. Nah, sekarang sudah di sini saya akan beritahu berapa kayak tadi aja ya, ke kiriin sama ke kananin 5-5, pokoknya intinya yang keluar semua masing-masing 5 gitu. Kemudian nah untuk tingginya kita akan bikin 15 ya, 15 dengan si itunya 3 ya. Jadi tinggi ini 3, terus tinggi ke atas 15, jadi 15, terus dari 15 di sini 15 terus 3. Udah bikin garis. Kalau udah bikin 3, kasih sininya keluar 4. Jadi masing-masing keluar 4. Oke, lalu bikin kayak segitiga. Oke. Dari sini dilihat apa yang diminta untuk princess seam-nya ya. Jadi nanti kalau kalian lihat ya, perhatiin di sini yang menjadi princess seam-nya, coba dilihat dulu. Yang menjadi princess seam-nya ini ada 3, 1, 2, 3. Ini baru front aja, belum yang emang ini buatnya front aja sih. Ya, jadi untuk start dari sini kalian bikinnya front aja nih, untuk kayak gini-gini. Kecuali yang ini bikin front and back, mulai dari skirt with inverted pleats, itu semua bikin dari front. Nah, sekarang kalian lihat deh,
Ini kan di depan ada 3 piece ya, 3 potongan. Oke. Kalau diperhatikan, yang ini adalah jiplak side seam ya, tapi nggak cuma side seam, lihat ada yang keluar sayapnya dari tengah. Oke, berarti itu yang dijiplak. Jadi side seam terus keluar di sini, itu yang dijiplak. Kemudian mana lagi yang ini? Yang ini obviously yang tengah. Oke. Ketiga, center front. Yang ini loh. Kok tapi apa kiri kanan, padahal ini cuma setengah. Artinya di sini CF. Berarti yang ini dijiplaknya start dari sini ke sini. Ini nggak perlu dijiplak ya. Lihat dia udah miring ke dalam kan. Dari CF ke sini, ke bawah, lalu keluar ya kan. Ke sini keluar. Loh miss, kok ini setengahnya ada lagi, berarti dia on fold gitu. Jangan bingung ya. Ini kalian nggak perlu jiplak sampai sininya, kalian cukup kasih tanda on fold aja. Nah perhatikan, ini kan kalau gitu nanti berarti ada 3 bagian yang terpisah. Yang satu side front, ya side front. Yang satu center front, yang satu tengah pleats-nya. Nah berarti grain line-nya pun juga pasti beda, ada 3 gitu ya, dibedain. Ya, jadi perhatikan nama dulu biasa, semua sama ya, nama, size, semua sama ini juga. Nah, sama judulnya selalu sama, skirt with inverted on princess seam. Nah, semua ini sama semua, nggak ada yang beda. Yang bedanya adalah ini, start dari sini. Yang sini adalah side front. Ya, kalian tulis 2 piece. Kenapa 2 piece? Karena sisi satunya terpisah, tidak disambung ya, secara terpisah, tidak disambung pakai lipatan. Kalau yang ini kita tulis judulnya tetap sama, tapi kita tulis di sini pleats-nya. Ya, pleats-nya itu 2 pieces. Nah, ada kiri, ada kanan. Sekarang CF-nya. CF-nya berapa? Gimana? Center front ya. Center front biasa 1 piece on fold. Gitu. Nah, sekarang yang dianalisa adalah gimana dari sini, dari pattern plan 1 ini bisa pecah jadi 3 begini. Oke. Nah, ini saya kasih tahu sebelumnya. Ini kan kalau di sini di buku itu kalian on fold-nya dibuka ya. Nah, kalian bisa jiplak setengah gini aja nggak apa-apa. Yang penting udah tahu di sini ada on fold. Gitu. Ya, untuk ini cukup. Nah, sekarang analisa yang lain. Analisa yang lain mana ya? Ini ya, tadi saya udah kasih tahu nih. Ini masing-masing keluar 5. Berarti kalau di double bakal terbuka jadi 10. Logika, ya. Pakai logika aja pattern. Kemudian ini keluar 5, tapi perhatiin bedanya sama yang depan apa ini ya, coba diperhatiin dia keluarnya dari mana gitu. Oke, sama keluarnya angkanya 5. Kemudian ini ya, di sini oke, sebenarnya saya kasih tahu dulu yang ini sama yang ini bedanya ya. Satu di sini bolong, yang satu di sini ada kotaknya. Oke, yang satu ini kalau kalian baca ini untuk heavyweight fabric, sedangkan ini untuk si medium or lightweight fabric. Jadi kalau yang kayak gini jeans bisa digunakan untuk bahan jeans, bahan tweed yang tebal-tebal pokoknya. Kenapa? Karena kan di sini nanti akan ada lipatan. Ingat ya yang tadi nih. Nah, ini tuh akan ada lipatan di tengah. Oke. Nah, sedangkan pasti dari dalam tuh ada kampuh kayak gini, ada kain sisanya kan, kayak segini. Nah, ini kalau kalian bahan jeans yang tebel, ya otomatis di sini jadi tebel banget, nanti jelek ya. Makanya itu dia kenapa kita potong sampai sini. Ya, nggak jadi masalah. Nanti kampuhnya pun kita nggak bisa on foldnya tuh cuma di sini. Kampuhnya ini semua keliling kampuh gitu. Jadi nggak jadi masalah ya. Jangan bingung nanti kampuhnya gimana, apa mau ngejeblos ke dalam. Memang ngejeblos di dalam. Karena kalian akan jahit ini ketemu dengan ini gitu. Kiri ketemu kanan. Yang ini otomatis ngelipat kayak gini. Gitu. Oke. Nah, sama halnya dengan yang ini. Ya, yang ini juga untuk di sini ada keterangannya lightweight fabric, di sini ada heavyweight fabric ya. Saya akan kasih clue untuk angkanya aja ya, tapi kalian analisa dan pahami untuk pattern plan-nya lalu si pattern piece-nya. Oke. Jadi, untuk yang ini kalian akan keluarkan yang atas ini 3 ya. Yang bawah ini 3 sama 2. Oke. Jadi kita akan samain ya. 3, 2, total pokoknya dari center front ke sini 5, yang atas 3, oke. Ya, dia hingga dia membentuk miring sampai kayak gini ya. Terus coba perhatiin yang ini dulu. Sekarang kan kalian udah miring yang ini, sekarang yang ini tuh yang mana? Ya, otomatis ini yang ini. Nah, sekarang saya tanya, center frontnya on fold-nya nih, kalian perhatiin yang ini adalah yang ini kan? Ya kan? Perhatiin deh. Cuma bedanya karena on fold jadi ini udah kebuka 2. Oke.
Nah sekarang saya tanya, on fold-nya ada di kiri apa di kanan? Coba perhatiin yang ini, miringnya kemana? Ya sekarang kalau kita on fold di sini bisa nggak? Coba saya tanya, on fold di sini bisa nggak? Ingat saya udah pernah bilang, on fold itu haruslah lurus vertikal, nggak ada nego mau dia miring mau keluar dikit, nggak ada, harus lurus straight vertikal. Ya jadi kalian coba analisa tugasnya, kemudian dari sini saya akan cross check on fold-nya ada di mana, letak on fold-nya harus benar. Oke, yang ini ya, kalau ini pattern piece-nya udah on fold, udah pasti. Oke, sekarang untuk yang satunya lagi sama dari center front ya, keluar 5 untuk yang bawah, nggak usah dipusingin, ini ada notch, keluar 5 pokoknya. Yang atas keluar 3, naik 3 hingga membentuk segitiga kayak gini. Nah sekarang sama, on fold-nya ini ada di mana coba ya, gitu dianalisa.